ternyata itu semua sudah dikhianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Tahu harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini atas dasar komitmen terhadap Pancasila. Di sana ada tuntunan agama, ada konstitusi, dan berbagai peraturan yang berlaku, dan juga prinsip-prinsip moral. Dan juga ada ajaran atau amanat reformasi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita berkumpul di sini. Dan ternyata itu semua sudah dikhianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Ya, itu sudah sangat nyata dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata itu semakin ke belakang, semakin meningkat kejahatannya terhadap hal-hal pokok tadi, Pancasila, konstitusi, prinsip moral, undang-undang dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, karena itu yang kedua, kami dari petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengserkan, ya, supaya segera ditangkap dan diadili. Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan supaya dia tidak bisa diadili, terutama oleh siapa? Oleh DPR. Karena itu dia melakukan kejahatan moral dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket agar proses pemakzulan itu bisa berlangsung. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, selama ini kita juga sudah bersuara, tapi banyak juga yang tersusupi, sehingga tidak fokus, tidak seperti hari ini. Ada yang sibuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar, ada yang bilang, oh ini kita lebih bagus, kita cuma gerakan moral, jangan menggugat-gugat, dan macam-macam alasan. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu, supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengserkan kalau bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah Fufu Fafa, menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi wakil presiden. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang tanda tangan, kasih nama ya. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir contoh lagi korban kezaliman rezim Jokowi. Pertama adalah Ruslan Buton dan yang kedua adalah Buniyani. Buniyani dihukum gara-gara seseorang terkait Basuki Cahayapurnama soal Al-Maida. Kemudian Ruslan Buton ketika menyampaikan opininya terhadap Presiden Jokowi. Silakan Bang Ruslan Buton
tampil ke depan, dan kemudian nanti Bang Buniani. Hidup Ruslan Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari, kau bajingan, siapa yang paling bodoh di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktumu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kau siap-siap.